Nah, selamat berjumpa kembali dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus. Hari ini Teddy berada di kebun durian TBK Indah di Kabupaten Tenggamus. Nah, hari ini Teddy akan membicarakan bagaimana cara pruning yang baik. Nah, kalau yang benar, saya memang baru mau belajar. Dan ini pun bukan berarti saya pintar, tetapi saya mendapatkan referensi dari kawan-kawan, dari para ahli durian, baik yang ada di Kabupaten Tenggamus yaitu Pak Haji Rudi, maupun yang ada di Jawa seperti Pak Agus Widodo, kemudian yang di Sulawesi adalah Pak Iketut Kari, kemudian ada yang di Lombok itu adalah Jabat Manjulu. Itu semua saya serap ilmunya, dan salah satu dapat ilmu tersebut bagaimana cara mempruning pohon durian dan usia berapa pohon durian itu bisa dipruning. Nah, kita akan coba bedah di hari ini. Nah, kawan-kawan, sebelum saya berbicara tentang panjang lebar, yang pertama saya akan memperkenalkan nih. Ada sebuah alat ini, karena kalau pruning mesti kita berkaitan dengan ini. Nah, ini ada satu gunting setek yang material ininya adalah baja. Ini K5 nih. Nah, ini K5 nih. Nah, ada K5 nih ya. Nah, kemudian ininya pernya juga baja putih. Kemudian yang dari sini juga ini sangat bagus ini tuh. Mudah-mudahan tidak berkarat. Dan bagi kawan-kawan yang pengen memiliki pisau ini, pisau gunting setek ini yang ketajamannya sangat luar biasa, itu adalah hubungi saya ya. Masalah harga kita berunding. Dan ini ada testimoni seseorang dari penanam kebun coklat, itu sudah sampai 5-7 tahun dia nggak pernah ganti dan nggak pernah asah. Artinya sangat cocok untuk saya dan bapak-bapak sebagai orang pekebun untuk memiliki ini. Makanya hubungin di saya di sini. Nah, kawan-kawan, mari kita lihat ke sini nih, bagaimana cara mempruning yang baik. Ini kawan-kawan, ini adalah pohon Mas Muar saya. Nih, liatin ke belakang Mas, biar kelihatan tingginya. Nah, ini sekitar mungkin 14 bulan, hampir 1 tahun lebih ini saya tanam. Ini mendapatkan bibit saya juga dari Sanad yang jelas dari Jawa waktu itu. Ini saya waktu itu pesan di salah satu sentra bibit yang ada di sana, dan juga memang salah satu rekomendasi dari kawan-kawan yang memang ahli di dalam bibit. Dan ini adalah Mas Muar, lihat. Nih, ini daunnya seperti ini. Nah, ini nih Mas Muar nih. Nah, kawan-kawan, pada dasarnya usia untuk dilakukan pruning itu sebenarnya ya minimal di 2 tahun ke atas lah. Karena memang kalau di 2 tahun ke bawah, daun itu sangat dipentingkan sekali oleh tanaman itu. Karena apa? Memang unsur hara yang ada di bawah itu akan diangkat dan diproses dan dimasak di daun ini. Nah, jadi memang untuk memperbesar batang, biarkan daunnya juga harus lebih banyak. Nah, yang kedua bahwa mempruning itu juga hanya untuk sekedar mengurangi dulu untuk tahap awal. Kecuali sudah mendekati di usia 3 tahun ke sana, itu adalah kita udah jelas-jelas mempruning untuk mengurangi daun. Tetapi kalau yang usia seperti ini di 1-2 tahun adalah untuk membentuk batang. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Nah, ini kalau yang dari batang-batang seperti ini nih kawan nih. Nah, ini dideketin Mas Yanto. Nah, ya ini yang kayak gini nih kecil kan. Dan ini harus mepet ke sini, harus mepet ke batang. Nah, ini nah, kayak gini nah. Nah, ya harus mepet seperti ini. Gitu. Tapi kalau seandainya di cabang seperti ini, nah ini kayak gini. Ini harus, nah agak di ini jangan terlalu deket. Nah, gini, ada ininya. Nah, ini harus ada sisanya. Gitu. Nih, kita akan kurangin ini. Tuh.
Kita akan lihat bagaimana perkembangan setelah kita kurangin. Nah ini kawan nih, lihat nih, ini karena ini sudah ada yang cabang yang mendatar atau horizontal, yang vertikalnya kita harus buang. Nah yang ini nah gitu kan, gitu loh. Kemudian ini juga nih, nah ini perlu dibentuk nanti kita ke sini. Nah udah dikurangin. Kemudian ke sini kita ke bawah nih. Nah lihat, kita akan lihatin juga nih. Ini kalau yang di bawah-bawah kita buang aja. Nah tuh kita akan kelihatan. Kita semua dibersihin. Yang kecil-kecil gini aja kawan-kawan. Biar ini ada udara ya, matahari biar masuk ke dalam. Nih ada yang dahan-dahan yang ke bawah nih. Nah ini yang ke bawah nih kita iniin, karena kalau bisa jangan sampai kena tanah ya. Dan ini juga ini nanti akan ditarik seperti ini, biar ini udara dan matahari bisa masuk ke dalam sini. Nah kawan-kawan, seperti yang saya sampaikan bahwa mempruning itu adalah fungsinya mengurangi dahan-dahan yang kira-kira memang tidak bermanfaat untuk tanaman ini. Kenapa saya katakan tidak bermanfaat adalah kalau memang di dalam satu cabang seperti ini ada tunas-tunas yang kecil di dahan-dahannya, itu yang harus kita buang. Seperti yang kayak gini, nah ini kan kecil nih. Nah kita akan buang. Nah biarkan pertumbuhannya ke atas, kira-kira seperti itu. Nah, jadi pruning itu sangat penting sekali pada saat pohon itu dibuahi. Jadi ada beberapa tahapan pruning. Yang pertama, kalau dari usia 1 tahun sampai ke 3 tahun, ya itu adalah pruning untuk pertumbuhan dan pembentukan daripada pohon durian itu. Artinya dalam usia 1 tahun itu dahan-dahan mana saja yang akan kita persiapkan untuk pembuahan yang akan datang. Kemudian mau ke arah mana. Misalnya yang ini, karena ini misalnya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, kira-kira begitu. Nah gitu. Dan itu kita bisa ditreatment dengan melakukan tarikan-tarikan, mempergunakan adalah tali-tali yang ditarik ke bawah. Kenapa? Karena memang itu harus dipergunakan seperti itu. Agar matahari sinarnya adalah masuk ke dalam pohon atau ke dalam batang. Nah, yang terakhir pada saat memang ingin dibuahkan di atas 3 tahun, itu adalah memang harus dilakukan adalah pengurangan daun yang kira-kira memang tidak berfungsi lagi, tetapi tidak ekstrim ya. Artinya sekitar 20-30% yang kita keluarkan atau yang kita kurangin daripada tunas-tunas yang memang tunas-tunas air yang harus kita buang. Kalau tunas-tunas itu tidak apa-apa. Nah kawan-kawan, jadi memang bahwa pruning itu sangat bermanfaat, sangat penting dilakukan dalam sebuah pohon durian untuk mempersiapkan kita dalam pembuahan. Banyak kejadian di kita memang duriannya bagus, subur, tetapi nggak mau berbuah-buah. Karena memang penuaan pada tanaman ini, cabang, itu lambat. Karena memang tidak langsung kena matahari. Tetapi kalau yang langsung kena matahari,
dia akan mencoba. Dan salah satu tanda-tandanya adalah siap dibuahkan itu batang utamanya adalah sudah mulai agak retak-retak. Retak dalam arti bukan berpenyakit, tapi memang kulitnya itu sudah nampak tua lah kira-kira. Ibaratnya kalau buah durian adalah sudah keriput gitu loh. Nah, itulah tanda-tanda kita siap untuk dibuahkan. Tapi yang pentingnya itu adalah sebuah pohon itu segera di pruning pada saat memang di usia 1 sampai 2 tahun. Kemudian di 2 sampai 3 tahun ke depan itu adalah mempersiapkan tanaman itu untuk dibuahkan. Dan memang juga harus di pruning. Dan di pruning bukan saja di usia 1, 2, 3, 5, bukan, tetapi pada saat kita pasca berbuah itu juga wajib di pruning karena kita untuk recovery, persiapan, dikasih pupuk untuk kita tumbuh lagi, dia betul-betul nutrisi itu adalah ke pokok utama daripada pohon itu sendiri untuk juga mempersiapkan penggodogan, pemasakan di daun-daun menjadi persiapan pembuahan berikutnya. Mungkin kawan-kawan itu saja sekedar ya by the way tukar informasi, berbagi ilmu yang sedikit ini jauh daripada saya mau menggurui bapak-bapak, tapi ini adalah bagian daripada sharing saya dan juga dokumentasi saya terhadap durian Masmuar saya ini yang sudah sekitar 1 tahun lebih, hampir 1,5 tahun diperkirakan seperti itu. Karena memang yang sebelah itu sudah hampir 1 tahun dan ini lebih dulu beberapa bulan pada saat saya menanam di groundnya. Kawan-kawan, itu saja mungkin. Jangan lupa tanam pohon durian dari hari ini. Karena dengan menanam durian adalah berarti kita sejatinya sudah memulai membuat investasi untuk kita, keluarga kita, dan juga untuk hari ke depan. Karena durian 1-2 tahun sudah mulai kita berbuah, kemudian 3-4 tahun mulai hasil, 10-20 tahun akan datang, akan tinggalkan sebagai warisan kita kepada keluarga kita. Artinya kita telah memberikan, telah mempersiapkan investasi untuk kita dan keluarga kita. Terima kasih. Salam durian dari Kabupaten Tenggamus, dari Teddy Kurnia TGM.